Indonesia pasca kemerdekaan bukan hanya tentang sorak-sorai kebebasan, tapi juga perjuangan mempertahankannya. Salah satu babak paling dramatis dalam sejarah itu adalah agresi militer Belanda pertama. Ini adalah ceritanya. 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Namun, Belanda yang sebelumnya menjajah Indonesia selama ratusan tahun tidak ingin melepaskan negara ini begitu saja. Mereka mencoba kembali melalui NICA atau Netherlands Indies Civil Administration dengan dukungan sekutu setelah Perang Dunia Kedua. Meskipun pengakuan kemerdekaan Indonesia mulai terdengar di dunia internasional, Belanda menolak. Mereka berdalih bahwa Indonesia adalah bagian dari Hindia Belanda. Pada November 1946, kedua belah pihak menyepakati Perjanjian Linggarjati. Indonesia diakui sebagai negara dengan wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura, tetapi bagian dari serikat bersama Belanda. Tetapi perdamaian itu hanya sementara. Belanda merasa terdesak oleh semakin kuatnya posisi Republik Indonesia. 21 Juli 1947, tanpa peringatan, Belanda meluncurkan operasi militer besar-besaran yang mereka sebut Politionele Actie atau tindakan polisi. Indonesia menyebutnya agresi militer Belanda pertama. Serangan ini berpusat di Jawa dan Sumatera, dengan tujuan merebut kota-kota strategis seperti Medan, Semarang, dan Surabaya. Mereka ingin menghancurkan ekonomi Republik dengan menguasai jalur perdagangan dan perkebunan penting. Namun, Belanda tidak menghadapi perlawanan yang mudah. Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat menggunakan taktik gerilya untuk melawan. Mungkin mereka kalah dalam jumlah, namun semangat mereka tidak terpatahkan. Agresi ini juga menarik perhatian internasional. Dunia mulai melihat perjuangan Indonesia bukan hanya sebagai pemberontakan, tetapi sebagai perjuangan sah untuk mempertahankan kemerdekaan. Dunia internasional, khususnya PBB, tidak tinggal diam. Melalui resolusi Dewan Keamanan, mereka mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan kembali berunding dengan Indonesia. Pada Januari 1948, hasilnya adalah Perjanjian Renville. Tapi seperti Linggarjati sebelumnya, perjanjian ini hanya menunda konflik yang lebih besar. Di balik agresi militer Belanda pertama, ada tokoh-tokoh penting yang memainkan peran besar, baik dari pihak Indonesia maupun Belanda. Mereka adalah wajah dari perjuangan dari konflik ini. Dari pihak Indonesia, Jenderal Sudirman adalah simbol perlawanan. Meski menderita penyakit berat, ia tetap memimpin pasukan dengan taktik gerilya yang membuat Belanda kewalahan. Sementara itu, Soekarno dan Muhammad Hatta bekerja di jalur diplomasi. Mereka mewakili Indonesia di meja perundingan, mencoba menjaga pengakuan internasional terhadap kedaulatan Republik. Dari pihak Belanda, Hubertus Johannes van Mook adalah figur utama. Sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ia mengordinasikan operasi militer dan berusaha merebut kembali kendali atas wilayah Indonesia. Door de gebeurtenissen van deze wereldoorlog in brede lagen versterkt en verdiept. Diplomat Belanda seperti Eelco van Clevens juga berperan penting di jalur diplomasi, berusaha meyakinkan dunia internasional bahwa agresi mereka adalah upaya menjaga ketertiban. Tokoh-tokoh ini meskipun berada di sisi yang berbeda, mencerminkan kompleksitas perjuangan kemerdekaan Indonesia dan upaya Belanda untuk mempertahankan pengaruhnya. Sejarah akan selalu mengingat mereka baik sebagai pemimpin perjuangan maupun sebagai pengingat masa kelam penjajahan. Agresi militer Belanda yang pertama menjadi bukti bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Ini adalah cerita tentang keberanian, semangat, dan ketangguhan untuk mempertahankan kedaulatan. Indonesia bertahan meski dengan segala tantangan karena cita-cita kemerdekaan lebih besar dari apapun. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.